Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma syurna bil iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fusikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah, anak-anakku semuanya yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga sampai sore ini menjelang maghrib ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi waktu luang bersama keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, azab Allah sangat pedih. Yang kedua, tidak lupa salam dan selawat semoga selalu terlibat terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu dan senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, di antara orang yang mendapatkan lindungan dari Allah di hari yang tidak ada lindungan kecuali dari Allah Ta'ala, yakni Rasul mengatakan, man ahya sunnati, yakni orang-orang yang selalu menghidupkan sunnahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya, anak-anakku semuanya, termasuk yang mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD PK Muhammadiyah Langgu kelas 1 sampai kelas 6 yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang mulia ini, Ustaz Burhan akan menyampaikan materi yakni golongan atau orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata surganya Allah Ta'ala itu merindukan orang-orang, merindukan calon-calon penghuninya. Maka mari kita bahas ya, siapa sajakah orang-orang yang dirindukan surga itu. Apakah kita sudah termasuk di dalamnya, anak-anak semuanya? Kalau sudah, alhamdulillah kita istiqomahkan. Kalau belum, kita berusaha. Golongan orang yang mendapatkan surganya Allah Ta'ala, atau golongan orang yang dirindukan surganya Allah Ta'ala, yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Apalagi kita hari ini masih di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Karena Ramadan disebut syahrul Quran. Syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang selalu membaca Al-Quran dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan membaca Al-Quran itu luar biasa. Di antaranya hadis dari Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harf wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, sungguh banyak pahala yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Maka anak-anakku semuanya, marilah kita dawamkan, kita biasakan, kita rutinkan untuk membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
Yang kedua, golongan orang yang dirindukan surganya Allah Ta'ala adalah hafidhul lisan. Apa itu hafidhul lisan? Orang yang selalu bisa menjaga lesannya, bisa menjaga omongannya. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan pengajaran kepada salah seorang sahabat. Beliau mengatakan kepada sahabat, "Wala takallama bikalamin ta'tadiru fihi godan." Janganlah kamu berbicara dengan satu pembicaraan, dengan satu perkataan yang membuat kamu meminta maaf di kemudian hari. Ini mengandung pengertian anak-anakku semuanya. Pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga ucapan kita. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka diamlah. Maka anak-anakku semuanya, sejujurnya kita bisa menjaga lisan kita, berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Maka ada peribahasa, diam itu emas. Karena apa? Saking mulianya orang pendiam, saking mulia tidak banyak berbicara, karena man kasuro kalamu kasuro khotu. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak pula salahnya. Maka anak-anak semuanya, berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, atau diam, itu indikasi ciri kita beriman kepada Allah dan hari dari akhir. Dan orang yang selalu menjaga lisannya, pastinya dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, golongan orang yang dirindukan surganya Allah Ta'ala adalah wa'atimul ji'an, yakni orang-orang yang selalu dan memberikan kepada orang yang kelaparan makanan, memberikan harta yang telah Allah berikan kepada kita sebagian itu untuk diberikan kepada mereka-mereka yang kelaparan, orang-orang miskin, ya, orang-orang yang gak mampu. Dan bahkan di Ramadan yang mulia ini kita dianjurkan untuk memberikan buka pada orang yang berpuasa, karena makna jihad di situ diantaranya adalah orang yang sedang berpuasa. Memberikan berbuka pada orang yang berpuasa, masya Allah, pahalanya sangat besar, sangat banyak sekali. Hadis Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa barang siapa yang memberi berbuka, memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Selalu berbagi, memberikan sebagian rezeki kita yang telah Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, luar biasa. Dan yang pastinya orang yang seperti ini adalah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya mereka memberi makan itu hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap ridha Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak menginginkan yang namanya balasan, tidak menginginkan yang namanya ucapan terima kasih, karena hanya kepada Allah ya ditujukan semua amal soleh. Bahkan firman Allah Ta'ala, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang besok dia berjumpa dengan Allah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, falyamal amalan sholihan, maka kerjakan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan pernah syirik dalam beribadah. Jangan pernah riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Maka orang yang selalu memberikan makan orang yang kelaparan adalah golongan orang yang dirindukan surganya Allah Ta'ala. Yang keempat, anak-anakku semuanya, kelas 1 sampai kelas 5 yang Allah cintai insya Allah. Golongan yang keempat yang dirindukan surganya Allah adalah mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka mari anak-anak semuanya kita lihat diri kita, apakah kalian termasuk yang sudah berpuasa Ramadan?
mungkin kelas 1, kelas 2 belum bisa penuh sehari, tidak apa-apa, sebagai latihan sampai zuhur. Ya, mungkin juga kelas 1, kelas 2 sudah bisa puasa penuh, alhamdulillah, masya Allah. Bagi yang kelas atas, ya, kelas 4, 5, ya, kelas 3 berusaha dan berusaha. Pada intinya, ketika datang bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana yang Allah sudah perintahkan wajibkan pada orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Karena bekal yang paling bagus, bekal yang paling hebat menghadap Allah besok di akhirat adalah dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak semuanya, golongan yang keempat adalah mereka-mereka yang berpuasa Ramadan. Maka kita berusaha latihan, yang belum kuat latihan, yang sudah kuat alhamdulillah. Semoga Allah beri kekuatan untuk istiqomah. Anak-anak semuanya, sekian yang bisa Pak Burhan sampaikan di tausiah singkat sebelum berbuka di kegiatan Pondok Ramadan secara daring ini. Semoga kita semuanya diberi Allah kesehatan. Semoga wabah ini segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah, belajar, bahkan Pondok Ramadannya juga bisa bertemu, tidak seperti ini daring gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu sholat kalian, supaya apa? Supaya Allah segera menghilangkan pandemi ini. Amin ya Rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan tasbih farad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.